Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perselingkuhan terbongkar, Nisa Sabyan dan Ayus beri pengakuan mengejutkan. Ini harapan keluarga. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Heboh, gosip skandal dengan Ayus. Nisa Sabyan diserbu pertanyaan soal pelakor. Jadi di sini aku mau klarifikasi. Aku mau minta maaf sama teman-teman semua. Ini pertanyaan terberat. Sulit jawabnya. Soal pelakor, UAS, hukumannya dicambuk hingga dilempar batu sampai mampus. Perempuan suka suami orang. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. Kronologi perselingkuhan Nisa Sabyan dan Ayus terbongkar, berawal dari firasat istri. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Kabar cinta segitiga menerpa grup Gambus Sabyan. Vokalis dan pemain keyboardnya Nisa Sabyan dan Ayus Sabyan terlibat cinta terlarang. Ya, Nisa Sabyan mendadak ramai jadi perbincangan publik. Pasalnya, Nisa Sabyan disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga keyboardis Sabyan Gambus, Ayus dan istrinya Riri Fairuz. Jika sebelumnya pihak Riri Fairuz yang bicara, kini adik kandung Ayus, Fadila Nova, tak segan membongkar perselingkuhan sang kakak dengan Nisa Sabyan. Dikutip dari grid.id, Fadila Nova dengan tegas membenarkan kabar perselingkuhan tersebut. Betul, berita orang ketiga itu betul. Abang saya dengan Kak Ridi sedang menjalani proses perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga, kata Fadila. Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabyan, sambungnya. Bahkan, Fadila Nova dan keluarga sudah memberikan bukti yang konkret adanya perselingkuhan di antara mereka. Lanjut, Fadila menyebutkan dirinya menyimpan bukti percakapan Ayus dan Nisa serta video mereka. Ada buktinya kak, ada videonya, ada chatnya, ucapnya. Tak hanya itu, Fadila pun mengungkapkan pengakuan Ayus dan Nisa Sabyan yang cukup mengejutkan. Pengakuan tersebut adalah Ayus dan Nisa mengaku saling mencintai, tapi mereka berdua mengaku saling mencintai, terang Fadila. Tegas, pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS dalam sebuah ceramahnya berbicara soal hukum pelakor dalam agama Islam. UAS dalam video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube awalnya membacakan sebuah pertanyaan dari jemaah terkait hukum pelakor dalam Islam. Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang membuat pertanyaan perempuan yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toyib, kata Ustadz Abdul Somad. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Ini pertanyaan terberat. Sulit jawabnya. Perempuan suka suami orang. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. Yang hobi ini yang bahaya. Hobi ini bahaya. Bahaya, Ustaz. UAS menuturkan, jika ada perempuan menyukai suami orang, ada dua kemungkinan. Pertama, penyakit, kedua, hobi. Sontak, hal itu membuat jamaah tertawa yang mendengarkan penjelasan UAS tersebut. Selain itu, UAS lantas menjelaskan dalil dalam Al-Quran yang terkait dengan istilah yang artinya berebut laki-laki orang tersebut. Menurutnya, hukuman bagi wanita pelakor yang masih gadis yakni dicambuk sampai 100 kali cambukan. Oleh sebab itu maka dalam Islam laki-laki perempuan dijaga. Lihat ini kafe Islami, Islamic cafe. Laki-laki perempuan tidak menyatu. Ada tembok besi di antara kita. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu. Makanya jangan mudah, jangan tukar-tukaran nomor. Yang laki-laki juga jangan terlalu gatal matanya. Lihat dari tadi saya nggak ada lihat sana. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis, ungkap UAS.
Sementara bagi wanita yang sudah menikah namun merebut suami perempuan lain, kata Ustadz Abdul Somad, hukumannya dilempar batu sampai meninggal. Kalau sudah menikah, dilempar batu sampai mampus. Itu untuk perempuan, jelasnya. Oleh sebab itu yang perempuan juga jangan menor, dan bagi istri-istri juga berhiaslah. Kenapa laki-laki melihat perempuan lain? Apa kata pepatah? Subur rumput di rumah, lebih subur rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput plastik seperti pentas kita, tidak akan pernah layu, Mas Bro. Oleh sebab itu maka sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya, perempuan bersolek untuk suami orang. Kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau pergi belanja, putih betul make upnya. Tapi kalau di rumah macam hantunya blorong sudah bolong. Oleh sebab itu jangan heran kalau tertarik suami melihat anak gadis, melihat orang lain karena istrinya. Wahai perempuan-perempuan, buatlah dirimu seolah-olah setiap malam seperti malam pertama waktu mau menikah dulu. Bagaimana dulu kau harum, wangi, semerbak, yang sekarang bau bawang bombay, berubahlah. Mengutip Hobbs.id, Ustadz Abdul Somad dalam video ceramahnya itu juga menegaskan tidak adil jika wanitanya saja yang dituduh pelakor. Sebab menurut UAS, keberadaan perempuan pelakor tidak terlepas dari laki-laki yang juga memiliki sifat buruk. Tapi ini pertanyaannya tidak adil. Kalau ada kasus selingkuh yang jahat, tidak hanya perempuan pelakor-pelakor, tapi laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang. Maka dari itu, perselingkuhan itu berujung gugatan cerai yang dijatuhkan oleh Riri Fairuz di Pengadilan Agama Jakarta Utama. Sidang perdana perceraian Ayus dan Riri sudah selesai digelar pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam sidang perdana ini dihadiri oleh pihak penggugat yakni Riri Fairuz, sedangkan Ayus memilih untuk absen. Pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Utara, Agus Abdullah, mengungkapkan Ayus telah meninggalkan rumah dan istrinya sejak bulan lalu. Kami lihat dari berkas sekilas tadi, menerangkan sudah berpisah tempat tinggal, kata Agus Abdullah. Ayus Sabian ternyata sudah meninggalkan rumah dan istrinya sejak bulan lalu. Ternyata yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah suaminya sejak Januari 2021. Ya, suaminya yang meninggalkan tempat tinggal, tuturnya. Namun, belum diketahui secara pasti tempat tinggal Ayus saat ini. Menurut Agus, keyboardis Sabian Gambus itu berdomisili di sekitar Jakarta Timur. Oleh karenanya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Utara berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur memanggil Ayus untuk menghadiri sidang perceraian. Lokasi yang jelas disebut di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur, jelas Agus. Kami sudah melayangkan bantuan untuk memanggil Mas Ahmad Fairuz melalui PA Jakarta Timur, sambungnya. Meski demikian, Agus Abdullah menolak membeberkan alasan Riri menggugat cerai sang suami. Mohon maaf kalau hal itu sudah masuk pokok perkara, ucap Agus. Dalam gugatannya, Riri Fairuz disebut hanya meminta cerai dari suaminya. Lanjut Agus menerangkan, Riri tak menuntut hak asuh anak maupun harta gono gini dalam gugatan cerainya untuk Ayus. Kalau yang kami pelajari hanya cerai saja, ujarnya. Riri Fairuz menggugat cerai Ayus Sabian ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 27 Januari 2021. Gugatan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 301-PDT.G/2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara. Seperti diketahui, Riri dan Ayus menikah pada 13 Oktober 2012 lalu. Dari pernikahan tersebut, keduanya sudah dikaruniai 2 anak. Adik kandung Ayus Sabian, Fadila Nova, meminta Nisa Sabian berhenti menggoda kakak kandungnya. Ayus Sabian, pemain keyboard di Sabian Gambus. Nisa Sabian sudah dikonfirmasi oleh keluarga Ayus sebagai wanita lain yang menyebabkan rumah tangga Ayus Sabian dan Riri Fairuz berantakan di tengah jalan. Riri menggugat cerai Ayus di Pengadilan Agama Jakarta. Fadila Nova pun meminta Nisa Sabian untuk segera melepaskan Ayus. Semoga Nisa mau melepaskan abang saya, tegas Fadila Nova di Trans TV Kamis 18 Februari 2021. Sementara Fadila berharap kakaknya bisa memperbaiki hubungannya dengan Riri meski sudah diambang perceraian. Dia ingin Ayus dan Riri kembali rujuk. Harapannya Ayus kembali ke Eri atau Riri, tandasnya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini.
jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. All we talk about is checks.